Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan bahas tentang alat bukti yang berupa bukti tertulis atau bayinah khottiyah. Di sini nanti akan ada dasar bukti tertulis, kemudian macam-macam bukti tertulis, dan terakhir membahas tentang kekuatan dari pembuktian bukti tertulis. Nah, kalau dilihat dari dasarnya, bukti tulis itu bisa dilihat di surat Al-Baqarah ayat 282 sampai dengan ayat 283. Sementara di hadis artinya tidak ada bagi seorang muslim mewasiatkan sesuatu miliknya ketika ia terbaring 2 malam kecuali hendaknya dia menulis wasiatnya itu di sisinya. Ini dasar bukti tertulis digunakan sebagai alat bukti. Ada beberapa macam alat bukti. Yang pertama, alat bukti tulis ya dalam hal ini. Bukti tulisan yang oleh hakim dinilai di dalamnya telah terdapat sesuatu yang dapat dijadikan dasar pertimbangan hukum dalam menjatuhkan putusan kepada seseorang sehingga wajib sebagai bukti yang mengikat. Imperatif itu kan wajib. Nah, bukti ini menurut hakim bisa dijadikan dasar ya, karena yang namanya pertimbangan hukum itu nggak boleh tanpa dasar, harus didasari dengan bukti. Nah, kemudian ada bukti tulisan ya, tetapi tidak dipandang sebagai bukti yang sah sampai ia mengingat mengenai isinya. Jadi tulisan ini, bukti tulis itu harus dibuktikan lagi oleh seseorang tentang isinya. Itu sesuai tidak dengan apa yang ada di dalam bukti tulisan. Kemudian bukti tulisan dipandang sebagai bukti yang sah ketika ada arsipnya dan dia menyimpannya. Artinya apa? Berarti bukti tulisan itu harus disertakan, harus didapati arsipnya dan dia menyimpan arsipnya. Jika tidak ada arsipnya dan dia tidak mempunyai, ya berarti tidak bisa dijadikan sebagai alat bukti yang sah. Ini tentang macam-macam bukti tertulis. Nah, di sini ada juga yang mengatakan berdasarkan jenisnya bukti tertulis dapat dibedakan menjadi dokumen yang bertanda tangan. Siapa yang mengeluarkan ataupun siapa yang membuat dokumen itu membubuhkan tanda tangan di dalamnya. Kemudian dokumen biasa tanpa tanda tangan. Ya, dokumen yang tidak perlu tanda tangan, nota-nota itu kan biasanya juga tidak ada tanda tangannya, hanya barangnya, jumlahnya, nominalnya gitu. Kemudian dokumen yang dikeluarkan oleh instansi pemerintah. Nah, dokumen-dokumen yang dikeluarkan oleh instansi pemerintah apa? Misalkan yang mengeluarkan kelurahan, kantor desa, dan lain sebagainya. Kemudian dokumen-dokumen yang dikeluarkan oleh instansi swasta, ini instansi di luar pemerintah. Kemudian dokumen luar negeri, dokumen yang dibuat oleh pemerintah luar negeri. Ini mengenai beberapa macam dokumen. Nah, kekuatan pembuktian. Nah, seberapa kuat bukti tertulis itu untuk membuktikan suatu perkara. Ini ada 3 pendapat. Pendapat yang pertama dari madhab Syafi'i menyatakan bahwa bukti tertulis tidak bisa jadi pegangan baik dalam menjatuhkan putusan dalam kesaksian. Bukti tulis dapat dijadikan pegangan apabila didapati arsipnya tersimpan. Nah, ini madhab Syafi'i mengatakan mempunyai kekuatan pembuktian apabila bukti tertulis tersebut ada arsipnya yang tersimpan. Kemudian pendapat dari Abu Yusuf dan Abu Muhammad ya, mengatakan bukti tertulis yang berisi pengakuan atau kesaksian mengenai hak seseorang dan tidak ada arsipnya, serta orang yang menulis tidak mengingatnya, maka bukti tersebut dipandang sah apabila telah diketahui di bawahnya tertera tanda tangan pembuatnya. Walaupun si pembuat tidak tahu isinya atau lupa, tetapi
ada dibubuhkan tanda tangannya, berarti itu bisa sebagai alat bukti yang sah. Sementara Abu Muhammad apabila tulisan itu tercatat mengenai peristiwa hukum dan terbukti bahwa itu tulisannya, serta ada 2 orang saksi, maka tulisan tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah. Karena apa? Karena ada 2 orang saksi. Nah ini Abu Muhammad ini mewajibkan adanya 2 orang saksi. Kemudian menurut Imam Ibnu Qayyim, ya, seluruh ahli hadis tanpa terkecuali menilai bahwa bukti tulisan dapat menjadi dasar yang sah dan kuat apabila masih terjaga periwayatannya dan terpelihara keautentikannya. Jumhur ulama berpendapat bahwa alat bukti tulisan sama dengan saksi dalam hal yang dianjurkan saja, bukan dalam hal yang diwajibkan. Atau Bari dan Daud mewajibkan bukti tersulit. Ini berkaitan dengan kekuatan pembuktian dari bukti tertulis. Demikian selesai tentang bukti tertulis. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.